gaya yang tadinya adalah ibu dari Yesus, seketika anaknya menjadi Tuhan, ibu ini kehilangan gayanya. Saya mau ngapain ini? Bukan, Masa itu saya kan harus asumsi menuhankan, cuma. Itu kan masa saya harus asumsi. menuhankan anak saya sendiri? Makasih sahabat. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kan tidak sesuai data. Datanya mana? Dia Itu berkata seperti fakta, itu fakta bahwa Nah, Maria fakta, ini ibu dari Yesus, betul? itu kan secara dia kan dapat kasih karunia, bukan dia ibunya. Iya, Dia itu mendapat justru kasih karena karunia, itu ibu yang berbahagia. dia mendapatkan kasih karunia menjadi ibu dari seorang Mesias. Ternyata Mesiasnya Itu dijadikan iya. Tuhan oleh Itu kelompok lain. Makanya dia kan udah dapat, makanya dia udah dapat upahnya. Namanya itu dikenal selama-lamanya. Nah, sekarang permasalahannya dimuliakan dia sampai sekarang. Ketika ibu kandung mencari anak kandung, ternyata Tidak ada dicari-cari. Dilantik jadi Tidak Tuhan ada oleh orang dicari-cari. Kristen. Itu asumsi Bang Juma itu. Tidak ada Loh, kok datanya. Kok asumsi? Tunjukkan datanya. Yang namanya anak manusia selama-lamanya menjadi anak itu manusia. Itu kan perasaan Bang Juma. Ini berbeda. Ini konteksnya berbeda. Itu kan konteksnya berbeda. Enggak, begini. Maria itu merasa berbahagia. Maria itu memuliakan Tuhan ketika dia merasa Kristen orang yang ini layak. nongol belakangan. Kristen nongol belakangan melantik anaknya orang menjadi Tuhan. Tidak ada yang nanti. Di Wahyu itu ada, di Wahyu. Ya Wahyu itu Wahyu berkata, kan Yesus tahun itu Tuhan, dia ada sini 100. Tuhan. Maria sudah tak ada Iya. di situ. Makanya itu kan Wahyu, itu kan Wahyu Yesus. Yesus yang sendiri berkata Sekarang kepada Yohanes. ketika Yesus sudah di surga, dia menjadi anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Nah, ketika dia menjadi anak manusia, kan dia anak Maria berarti di surga itu. Iya kan? Jadi gini, kekristenan itu bukan tergantung kepada Marianya. Tapi kan kami ini yang nomor satunya Yesus. Kristen Gitu. yang datang belakangan Maria ini berharga. melantik anaknya orang menjadi Tuhan. Tidak ada yang melantik. Dia Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa satu. Iya, Siapa melihat Bapa, melihat aku. Satu dalam arti kata sebagai kan Tuhan, Mesias. siapa yang setara dengan Bapa? Coba kalau nggak Tuhan. Tidak ada setara di situ. Itu bukan berbicara mengenai kesetaraan. Yesus sendiri berkata, kamu melihat aku yang melihat Bapa. Ketika muridnya bertanya, Guru tunjukkan di mana Bapa itu. Iya. Kata Yesus pada muridnya, sudah sekian lama aku bersama-sama kamu, Pak Petrus atau siapa ya namanya itu? Filipus. Masih kamu bertanya di mana Bapa itu? Kamu melihat aku yang melihat Bapa. Iya, karena Bapa itu nggak bisa. Bapa itu nggak bisa dilihat. Makanya kalau Yesus manusia basa nggak bisa disamakan dengan Allah. Ya memang nggak bisa, itu namanya berdosa. Murid-murid Yesus, dong. Murid-murid Yesus juga satu dengan Bapa. Ketika ya Tuhan Yesus meredakan badai, murid-muridnya menyembah Yesus loh. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak akan menerima penyembahan. Segala-galanya kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena memang kalian sudah melantik anak orang. Tidak semuanya sujud kepada Yesus. Kenapa bisa? Muridnya berkata juga, orang menghormat kepada Yesus kok dibilang menuhankan, gimana ceritanya? Itu namanya dia merasa Tuhan, Yesus Tuhan. Kalian yang memaksa Yesus Tuhan. Enggak ada yang memaksa kami, ini adalah pengikut Yesus. Tuhan. Contoh, Yesus sendiri berkata, jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, kamu akan mati. Dia Mesias. Dia Mesias yang ditunggu mereka. Yesus itu Allah. Dia Mesias. Tidak ada Mesias itu bukan Tuhan. Mesias Yesus itu utusan. Tuhan, dia Allah yang semesta alam. Menurut Kristen itu memang melantik orang ini menjadi Tuhan. Sekarang jadi permasalahan kalau dia jadi Tuhan, kalau dia menjadi Tuhan, ibunya bagaimana? Menjadi ibu Tuhan. Loh, kita tidak memperbasahkan ibunya ini jadi masalah. Namanya itu Justru jadi masalah itu bagi Juma, bagi ketika orang Kristen datang belakangan menuhankan anaknya seseorang ini mau dikemanakan coba? Anakku kok lantik jadi Tuhan lah, aku gimana?
Yesus juga berkata di ayat 28-nya kan berkata, yang paling mulia itu mendengarkan firman Tuhan. Yang Melebihi dari Maria mendengarkan lah. firman Tuhan. Sekarang coba mana firman Tuhannya? Makanya mengikuti Yesus. Jadi lebih mulia orang yang mana firman Tuhannya kalau Maria mengandung Tuhan? ini 28 itu Tuhan Yesus berkata lebih mulia orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi Iya, melakukan Maria itu firman Tuhan. mulia, tetapi lebih mulia lagi. Yang melakukan Tetapi lebih firman mulia lagi, Tuhan orang yang melakukan firman mulia. Tuhan. Sekarang orang Kristen Iya. melakukan firman Tuhan mana yang dilakukan? Yesus berkata, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan mengerjakan apa yang aku kerjakan. Nah sekarang Apa itu mana mujizat Tuhan? yang Yesus dikerjakan orang Kristen mana? Yesus mengerjakan apa? Menyembuhkan orang sakit, Ya, dokter mencirikan juga orang buta. melakukan itu, Ibu. Iya itu sama saja. Mujizat Berarti maksudnya, Yesus artinya juga mujizat. berarti di dalam Mendatangi orang, Yohanes mendatangi orang yang di penjara. Yohanes 17:21 supaya mereka Iya. semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam Engkau, Itu beda agar lagi, mereka itu juga konteksnya. semua dalam kita, supaya dunia percaya Itu bahwa berdoa Engkau yang Yesus telah tentang mengutus kepada aku. murid-muridnya. Giliran Itu kayak tentang gitu konteksnya doa. dia pelintir lagi. Itu Yesus tentang Yesus sendiri, berdoa. Yesus Itu tentang Yesus berdoa. mengatakan, Yohanes 5, di situ Yesus menerangkan, Yohanes 17 juga, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Ketika Ya, iya, firman-firman itu sampai kepada muridnya percaya Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Muridnya berkata, kaulah Tuhan dan Guru. Dan Ya. Yesus berkata, tepat katamu itu, aku adalah Tuhan dan Guru. Tuhan, di situ Tuhan bukan Tuhan. Inilah kalian Nah, memaksakan. itu dia Tuhan sama memaksa- Tuhan. Tuhan memaksa artinya anak pemilik orang. alam semesta ini. Tuhan Memaksa artinya pemilik. anak orang menjadi Tuhan. Enggak ada kan Kasihan dipaksa. ibunya. Yesus itulah Tuhan. Nah, sekarang Tidak coba ada dipaksa. dudukkan perkaranya. Ketika Yesus mengajarkan segala ajarannya kepada muridnya percaya dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi atau dia adalah ciptaan yang turun diutus ke bumi. Coba. Muridnya percaya kalau dia Tuhan. Itu Ketika- dia. Memang sakit. Yohanes 17:8 dan Kan muridku kata, percaya. kaulah Tuhan dan Guru. Kata Tuhan Yesus, tepat Astagfirullahaladzim. katamu. Ya Tepat Allah ya katamu, memang aku Karim. Tuhan dan Guru. Tuhan di Yesus situ mengakui. bukan Tuhan. Bedakan antara Gini, aku tanya, Kurios aku ambil dengan pemikiran Theos. Jumat, aku ambil pemikiran Jumat. Yesus Tuhan atas apa? Tuhan atas hari Sabat. Nah, berarti dia Tuhan. Kenapa bisa Tuhan kalau dia Tuhan hari Sabat? Kalau Tuhan, Semua yang ada di ucapan Yesus itu diarahkan menjadi Tuhan. Kenapa bisa kayak gitu? makanya di Sedikit-sedikit zaman Tuhan. dulu, Sedikit-sedikit Tuhan. Tuhan. Loh, dia anak orang kok. Anaknya Dia itulah Roh orang. Kudus. Dia Roh Kudus yang turun ke dunia ini menjadi Yesus. Itu Dia jadi Roh Kudus lagi. Yesus jadi Tidak, Roh Kudus dia lagi. Allah. Dia Allah Yesus lagi. itu Tanya, adalah Allah yang turun menjadi manusia. Tunjukkan kepada saya siapa Yesus menurut Maria, ibunya. Maria nggak diambil ayatnya. Dia Lah, nggak terpenting yang di situ. yang lebih tahu Dia siapa Yesus, sudah ya ibu beruntung. yang mengandungnya, bukan Anda. Yesus, dia Anda Maria itu sendiri sudah penganut berkata. ajaran politeisme yang datang dari Roma Itu terserah Yunani. Anda. Sekarang juga Maria yang lebih saya tahu, tidak bukan terpengaruh Anda. dengan perkataan Anda ya. Mana Jadi, yang lebih tahu, Anda atau Maria terhadap Yesus? Maria sendiri yang berkata, Maria, dengar kata Maria sendiri, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya Tuhan Sama yang Maria. mana yang dimuliakan, bukan Ya anaknya. Yesus itu Tuhan. Kan dia tahu. Yesus baru mau dikandung sama dia. Gini, Yesus baru mau dikandung. Enggak, dengar dulu. Dengar dulu. Coba tunjukkan kepada Ketika- saya dalilnya. Dengar Maria dulu. menyembah anaknya sendiri. Coba di mana dalilnya? Dengarkan dulu, ketika Yesus masih kecil, dia ada di bait Allah dia kan. Maria mencarinya. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kata Yesus kepada Maria apa? Aku harus di rumah Bapakku. Kenapa Itu kamu apa seperti itu? masalahnya kalau rumah Dari bapaknya? dia Rumah Yesus bapaknya itu berarti adalah milik Bapa. rumah Dia hamba, memiliki Bapa. rumah Tuhannya. Kenapa Orang Anda memaksakan tuanya dia jadi adalah Tuhan? Bapa. Tuhan itu rumah Tuhannya. Kenapa Anda memaksakan dia jadi Tuhan? Ya dia itu Tuhan Bapaknya. Kenapa Harus ada Anda di rumah memaksa Bapakku. anak orang jadi Tuhan, Cak Ayu?
Tidak ada kami paksa. Itu adalah sekarang di mana Bible yang ibunya? mengatakan. Di mana ibunya menyembah anak kandungnya? Di mana dalilnya? Loh, ngapain pula mencari-cari yang tidak ada? Loh, Yang ada, ngapain pula mereka kerjaan kalian mencari orang-orang yang nggak ada? Yahudi, apalagi Yang ibu ada itu kan- kandungnya. Ibu kandungnya lah yang tahu siapa anaknya, bukan ente. Ente siapa? Itu kan bagi rupanya? Anda, itu kan bagi ente. Sekarang Tetapi siapa yang lebih tahu? Orang yang Yohanes mengandung atau 1. Anda? Yohanes 1 ayat 1 menyatakan ada dia adalah Allah. Dari mana dikatakan dia adalah Allah, sedangkan yang dimaksud Allah di situ adalah firman, bukan Yohanes Yesus. 1. Ya Yesus kan firman. Yesus kan Di mana firman, dalilnya bro. Yesus firman? Coba tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Dia Yesus firman. adalah firman Allah itu. Di mana Firman dalilnya Allah. Yesus adalah firman? Di mana dalilnya? Yesus Ya, adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 itu. Yesus Yohanes Lah, 1 ayat itu 1. bukan Yesus, ya Allah. Yesus nanti Baca jadi selanjutnya ya, daging. saya bacakan Data ke nomor kamu 14 selanjutnya. nya baru Yohanes jadi 1 ayat daging. 1. Kita baca langsung Memaksa satu anak berikut. orang menjadi Tuhan, inilah kalian. Yohanes 1. Saya bacakan Kalian sampai memaksa habis. anak orang menjadi Tuhan. Yohanes 1 Yohanes ayat 1 1 ya. tidak ada hubungannya. Yesus Tuhan gak ada hubungannya. Selanjutnya kan menunjukkan Yesus. Ayat Mana? selanjutnya menunjukkan Yesus. Iya, Saya firman katakan. menjadi daging bukan berarti daging itu Tuhan. Itu Maksudnya, Tuhan, tunggu dulu. Perkataan Makanya. Tuhan menjadi daging, perkataan Tuhan menjadi bumi, perkataan Tuhan Yohanes menjadi 1. matahari. Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan kata tentang firman Allah, itulah kami. Tentang apa nih? Kok satu, bukan Yohanes 1 ayat 1 ya? Dipaksakan Yohanes 1. anak orang menjadi Tuhan. Yohanes 1 ya ayat Allah. 1. Salah ini. Ini 1 Yohanes saya Anak bacanya. orang kok dipaksakan 1 jadi Yohanes. Tuhan. Kasihan ibunya loh. Ibunya kehilangan Yohanes. anak. Karena ada Itu kan sekelompok asumsi manusia. cuma. Kristen Mana ini datang ayatnya? Dia belakangan kehilangan anak. melantik anaknya Ini. orang. Kamu melebih-lebihi ayat. Mana ayatnya Maria Tidak. kehilangan anak? Sekarang Markus 14 nomor 62, Yesus duduk sebagai anak Maria di surga. Anak Maria loh itu. Tidak Anak ada manusia. dikasih tahu. Anak manusia duduk di Tidak sebelah ada kanan dikatakan Bapa. anak Maria. Tidak ada dikatakan anak Maria. Anak Dia manusia, siapa manusia tidak yang ada. dimaksud di situ siapa? Tetapi tidak ada ayatnya Maria Iya, di situ. anak Jangan manusia di situ. terbahi. Manusianya siapa Tetapi yang punya tidak anak? ada Maria tulisannya Ya di ayat sekarang itu. Anda ingin Kamu memutuskan menambah-nambahinya. hubungan daging. Anda Ya membutuhkan daging pun hubungan itu dia. Makanya kekerabatan. Yohanes 1 ayat 1 ini. Anda berkata memutuskan selanjutnya, hubungan menjelaskan bahwa Yesus kekerabatan itu. antara ibu dengan anaknya. Kalian orang Kristen ini benar-benar aneh. Hubungan darah, hubungan kekerabatan antara anak dengan ibunya kalian putuskan. Padahal sudah sangat jelas diterangkan. Markus 14 nomor 62. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Anak manusia. Siapa manusia yang punya anak ini? Kok dia bisa hidup di samping kanan Tuhan? Itu siapa? Anaknya siapa? Anaknya Maria. Kenapa saudara Tuhankan anak orang? Kenapa Anda enggak menuhankan pendeta aja? Tuhankan Itu kan urusan bom-bom. saya kalau gitu. Itu kan urusan saya. Saya Tuhankan Yesus karena dia Tuhan. Dialah Di Tuhan, dia mana? Tuhan. Di mana Anda? Ada Kenapa ayatnya. Anda mendudukkan Semua anaknya murid- orang menjadi Tuhan? semua Cari murid akan Tuhan yang mengaku lain ke. Yesus Tuhan. Siapa kek Ada bom-bom ke? ayatnya. Siapa kek Ada kau semua Tuhankan? lidah. Kenapa anak orang kau Tuhankan? Ini adalah ayatnya. Ibunya sendiri tidak pernah menuhankan anaknya. Yang mengandungnya tidak pernah menuhankan anaknya. Situ sibuk. Apa enggak ada Tuhan-Tuhan lain, kandidat Tuhan lain selain daripada anaknya orang? Yang kasihan itu ibunya, kehilangan anak. Ketika anaknya kalian lantik menjadi Tuhan, ibunya bersedih. Apakah aku harus turut menjadi bodoh menyembah anakku juga? Namanya Kristen itu bukan pengikut Maria tetapi pengikut Yesus. Itu Nah artinya. sekarang, betul, Itu Kristen sudah ini disebut. kelompok asing di luar agama Yahudi. Itu Yang dagingmu. melantik Ketika- orang Yahudi menjadi Tuhan. Ya, Tanya Yesus dulu itu Tuhan saudara, memang. Ibu Karina pencipta langit dan bumi ini orang Yahudi enggak? Karina itu siapa? Ibu Carolina. Ibu Carolina, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu orang Yahudi? Dia disebut keturunan Daud. Nah, sekarang Mas pencipta Daud. langit dan bumi apakah keturunan manusia? Tetapi dia kan bukan dari kita, dari sperma, bukan. Dia kan dari roh Allah. Kata Berbeda. siapa?
Ibrani 7 Dia nomor 13 adalah jelas dari dikatakan Roh Kudus. bahwa Ketika malaikat Tuhan kita, mendatangi Maria, kamu akan mengandung Tuhan dari kita, Roh Kudus. Tuhan kita itu berasal dari Yehuda. Apakah Tuhannya orang Yahudi berasal dari Yehuda? Kalian sendiri yang melantik anaknya orang menjadi Tuhan. Ibunya Itu kehilangan menurut anak. Anda, Yohanes 1:1 itu sudah jelas. Dia adalah Yohanes Allah. 1 itu kan Firman alat Tuhan yang berkata. alat yang kalian gunakan untuk melantik anak orang. Di dalam kitab Itu- Ibrani 1, Kamu itu Ibrani terlalu 7, itu Ibrani tahu 7 cuma. nomor 14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan Kristen berasal dari suku Yehuda. Kalian yang melantik anak orang jadi Tuhan. Karena di situ sebenarnya Tuhan. Tuhan itu bukan artinya Tuhan. Tuhan sudah pasti Tuhan. Tuhan belum tentu Tuhan. Itu. Kalian ini kelompok yang datang belakangan karena tidak ada Tuhannya. Anda melantik anak orang jadi Tuhan. Begini aja, Bang Juma, apapun kami lantik sebagai Tuhan, apa kami manusia tidak pernah melantik siapapun. Faktanya Ada yang kalian dilantik. melantik anaknya Tidak orang ada. jadi Tuhan. Sekarang Nggak ada, pertanyaan itu kan saya, ayatnya, itu kan siapa menurut asumsi Juma. siapa yang lebih tahu, orang-orang Kristen atau Maria yang melahirkan Yesus? Siapa yang lebih Maria sudah berkata, dia sudah wanita yang beruntung di dunia. Dia sudah tahu? Karena mendapat melahirkan berkahnya ketika anak namanya yang sudah lahir disebut. Udah cukup tanpa dia. ayah. Ya. Sekarang di mana Tetapi Maria? Allah itu yang paling terpenting. Allah itu. Di mana Maria menuhankan anaknya? Maria itu tidak usah disembah-sembah. Itu dia. Di mana Maria Ngapain pula menyembah melihat? anaknya? Tuhan itu cuma satu, Yesus. Ya, di mana Maria menyembah anaknya? Ya, itu tadi di Lukas 1 ayat 46. Mana ada dia menyembah? Dia memuji Tuhan Elohim itu, bukan memuji anak kandungnya. Ya Allah ya Anak Karim. kandungnya gimana? Dia kan nggak dari sel telurnya Maria. Apa katamu? Dia kan cuma dipinjang rahimnya. Rahimnya cuma berkenosis di situ. Inilah kebatilan yang kalian pertontonkan selama 2000 Itu tahun. menurut Anda. Itu kan menurut Anda tidak. Anak kandung yang diserahkan Maria Tuhan itu kepadanya, kau bilang sudah bukan. disebut berbahagia. Coba, anak kandung yang Tuhan berikan kepadanya, kau bilang bukan anak Itu kandungnya. asumsimu, tidak ada tuh ayatnya. Perkataan Juma itu tidak ada ayatnya. Matius 1 datang Gabriel kepadanya memberitakan kau akan mengandung dalam Iya, kandunganmu. Itu anak Iya. kandungmu. Anak kandungnya atau bukan? Tidak ada ayat. Kau tambahin. Tidak ada itu anak kandungmu, gak ada. Engkau akan mengandung. Nambahin kau. Engkau akan mengandung. Apa maksudnya? Tidak ada itu anakmu, gak ada. Dibilang bapak anak menyerahkan, bapak memberikan anaknya. Bapak Engkau itu berkata, akan aku mengandung. memberikan anakku yang tunggal. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, hendaklah kau menamai dia Yesus. Iya. Hah? Yesus. Mengandung. Mengandung itu Dan- maksudnya apa? Mengandung itu maksudnya apa? Makanya Maria itu Kok mendapat kasih makanya? karunia. Dia Kok mendapat makanya? itu. Dia anak kandung Maria tidak atau semua bukan? wanita Jawab. beruntung. Dia anak Tidak kandung semua Maria atau manusia bukan? beruntung seperti Maria. Jadi Maria itu sudah mendapat kasih Dia karunia. anak kandung Maria atau bukan? Maka rahimnya dipakai Tuhan untuk Nah, itu mulai dapat dunia ini. kemana-mana Itu kan, suatu anugerah. menghindari pertanyaan yang menghantarkan harusnya menjadi waras. Maria mengandung atau tidak? Ya mengandung lah. Berarti Yesus anak kandungnya kan? Kan Yesus, Allah berkata, aku memberikan anak Enggak yang tunggal. urus. Berarti anak Pertanyaan bapak dia. Yesus itu anak kandung Maria atau bukan? Maria adalah wanita yang Saya ulang beruntung. pertanyaannya. Maria Yesus anak kandung Maria bukan? Bukan, Yesus adalah Allah. Aduh, udah sakit berarti. Inilah Ya, sakit kalian. dirimu. Inilah gangguan jiwa selama 2000 tahun Kenapa yang kamu kalian memaksakan anut. kehendakmu kepada orang lain? Di situ Sementara yang Allah itu memaksakan, berkata, Dia masakan datang sebagai manusia. Orang yang keluar dari rahim orang tersebut, kau bilang bukan anak kandung, kau sakit jiwa memang. Kamu sakit Dengar, jiwa. Gangguan jiwa kau, gangguan jiwa kau. Dengarkan teman-teman, seorang pendeta bisa-bisanya dia mengatakan bahwa Maria tidak mengandung Yesus. Yesus bukan anak kandung Maria. Kenapa bisa demikian, teman-teman? Karena terciduk menuhankan anak orang. Ibu tak menyembah anaknya.
Anak kandung dibilang bukan anak kandung. Gila nggak tuh? Anak kandung. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan hendaklah engkau menamai Yesus. Engkau akan mengandung, dibilang bukan anak kandung. Iya kan? Kan udah aku bilang, tidak mungkin dalam waktu bersamaan bisa waras. Tidak mungkin, mustahile. Dalam keadaan yang sama, Ibu Carolina waras. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Waraskah orang yang mengatakan bahwasanya Yesus bukan anak kandung Maria? Gila itu. Jelas-jelas dalilnya, Maria mengandung anaknya dan menamainya Yesus. Dibilang bukan anak kandungnya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka terlanjur menuhankan anak orang. Itulah kalau otak sudah rusak tuh. Paulus membinasakan otaknya. 1 Korintus 1:19, aku membinasakan akal sehat. Coba, gimana ndak gila orang dibuat kalau akal sudah tidak berfungsi. Halo saudara, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Soik, silakan. Ya. Apa kan Lukas 11 ayat 27 itu kan bunyinya begini ya. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi ketika seorang ibu mengatakan berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau, tetapi Yesus langsung menjawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mendengarnya. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. Itu jawabannya. Nah, setelah dia berbahagia begitu, orang-orang lain berbahagia, apakah batal status Maria sebagai ibunya Yesus? Yes. Silakan. Kalau dibilang batal, kita berdasarkan ayat Alkitab ya, ayat Alkitab. Nah, perhatikan baik-baik di Lukas 2 ayat 48 ya. Lukas 2 ayat 48 bunyinya begini. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi ketika Maria dan Yusuf mengatakan dia orang tuanya, Yesus mengingatkan kepada dia bahwa dia adalah anak Bapa yang di surga di ayat 49. Ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Nah, mengapa Lukas ayat 51 menggunakan kata asuhan mereka? Karena mereka sadar bahwa anak yang di depan yang dititipkan kepada mereka itu adalah anak Allah. Dasarnya mana? Ketika Yesus mau lahir ya, ketika Yesus mau lahir di Lukas 1 ya. Di Lukas 1 dia katakan begini, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Kemudian kita lompat ke ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?"
Jadi walaupun itu adalah anak yang dititipkan oleh Bapa yang surga, tapi bagaimanapun Maria dikenal sebagai ibu Tuhannya. Ya. Apalah ini? Sekarang yang jadi masalah, bisakah orang Kristen membatalkan keibuan Maria dari keanakan Yesus? Siapa kalian? Apapun titel, apapun yang Anda katakan tentang Yesus, anak Bapak, Bapak anak, anak seterusnya, Yesus tetap anak Maria mau sampai kapanpun. Betul tidak? Apapun gelar yang kalian sandingkan kepada Yesus karena kalian pingin kali menuhankannya, tetap saja Maria ibunya Yesus. Dia yang mengandung, itu anak kandungnya, itu darah dagingnya. Dan kedudukan tertinggi dia di hadapan Maria, di hadapan murid-muridnya, hanya Mesias tok. Karena Yahudi memang menunggu Mesias, bukan menunggu dewa yang turun menjadi manusia. Mereka menunggu Mesias seperti Harun, seperti Salomo, seperti Saul, seperti Daud yang mereka tunggu. Bukan dewa seperti Krishna yang turun, bukan Zeus, bukan Hermes yang mereka tunggu, tapi Mesias. Nah, sedangkan kalian muncul belakangan melantik anak orang ini menjadi Tuhan. Siapa kalian rupanya? Siapa kalian? Kalian orang Yahudi? Bukan. Kalian adalah pelanjut tongkat estafet ajaran Roma Yunani yang mengajarkan konsep jauh sebelum ada kekristenan. Orang-orang Roma Yunani sudah menyembah anak dewa. Sekarang kedudukan Maria di hadapan anak kandungnya itu sebagai apa sekarang ini? Hamba Tuhankah? Hamba anaknya sendirikah? Atau dia masih menjadi ibunya Yesus hari ini? Coba Anda terangkan, silakan. Baik. Sebagai apa Maria sampai sekarang hari ini? Lukas 1 ayat 14 ya. Lukas 1 ayat 14. Ayat 29 ya, mulai dari ayat 9 saya baca. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya di hadapan engkau Tuhan akan mengandung mengandung di hadapan Tuhan, iya. bukan di hadapan Yesus. Iya. Terus sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. anak Ia kandungnya akan nggak menjadi tuh? besar. Sebentar. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ya. Jadi malaikat itu mengatakan bahwa anak itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan kemudian berikutnya ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Nah, di ayat 35 disebut kudus, anak Allah. Di ayat 32 dikatakan anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi dari sejak semula Maria sudah mengetahui hal itu, bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak Allah. Bukan, walaupun dia mengandungnya, tetapi itu bukan dari apa? Oke, Bukan berasal ada dari orang-orang Yahudi kalau disebut anak Elohim itu maksudnya apa? Coba lepaskan doktrinnya dulu. Kalau dia anak Allah atau anak Elohim, anak Eloah, itu maksudnya apa bagi orang Yahudi? Samakah seperti anak Theos, anak dewa? Atau anak Elohim maksudnya adalah nabi penyampai firman? Coba kau maknai dulu. Anak Elohim itu maksudnya apa bagi orang Yahudi? Baik. Kalau begini Bang Juma, apa bedanya antara Yesus dengan manusia atau Musa sebagai anak Elohim? Bukan. Makna daripada anak Elohim bagi orang Yahudi itu apa maksudnya? Iya, saya jawab. Iya, sebentar. Silakan. Iya. Apa bedanya antara Yesus dengan Musa? Bukan beda. Apa makna bagi orang Yahudi gelar apa bedanya? anak Elohim? Bukan apa bedanya. Apa makna yang terkandung kepada gelar anak Elohim bagi orang Yahudi? Anak Elohim itu maksudnya apa? Iya.
Kalau menurut Yohanes 1 ayat 12, ya, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita mempercayai bahwa Bapa yang surga itu adalah kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Itu bedanya. Maksudnya anak Elohim itu apa? Mereka yang percaya dalam namanya. Itu berarti Yesus Tuhan nggak itu kalau dia dikatakan anak Elohim? Nah, itulah yang makanya saya mau terangkan ke Bang Juma. Iya, makanya saya tanya, bagi orang Yahudi anak Elohim itu maksudnya apa? Kau sudah menjawab, orang yang percaya. Terus kenapa Iya. jadi kau tuhankan anak Elohim itu? Nah, berbeda dengan Yesus. Apa bedanya? Berbeda dengan Coba. Yesus. Coba. Nah. Anak Elohim yang adalah Yesus menurut orang Yahudi dalam pandangan Kristen itu bagaimana? Coba. Nah, baik. Kalau manusia yang dari debu tanah seperti Adam, Hawa dan keturunannya itu disebut anak-anak. Sebentar. Hei, Yesus bukan keturunan Adam. Sebentar. Bukan. Silsilah di dalam Matius 1 itu rusak. Sebentar, saya kasih Inilah ayatnya. silsilah Yesus. Hah? Ya Sebentar, Allah ya saya- Karim. Ya Allah ya Karim. Sudah disebutkan Yesus anak Adam, kok dibilang bukan anak Adam? Gimana teman-teman ini? Gimana ini? Anak Adam dibilang bukan anak Adam. Ini orang Kristen muncul sebagai apa ini? Makanya kalian tidak diberi mutiara, tidak diberikan kemudian barang-barang kudus, karena begini jadinya kau pijak-pijak itu, kau injak-injak gitu barang kudus itu. Makanya kalian tidak dikasih. Jangan kau berikan mutiara, jangan kau beri barang kudus kepada mereka, akan diinjak-injaknya, percuma kau kasih. Masa anak Elohim kau maknai Yesus itu anak Elohim bukan anak Adam katanya? Apa nggak sakit orang-orang kayak begini? Jadilah Al-Quran itu sebagai petunjuk tentang kalian. Yukhadi'una Allah walladzina amanu fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Masakan Yesus anak Maria kau bilang bukan anak keturunan Adam? La haula wala quwata illa billah. Nah, boleh saya potong? Silakan. Nah, mengapa saya katakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam, bukan keturunan Adam? Karena 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus kau bawa. Sebentar. Silakan. Sebentar. Selesai saya bicara baru dipotong ya, Bang Juma. 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan begini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Jadi Yesus disebut Adam yang kedua. Makanya ketika dia datang ke dunia ini, dia menjadi Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat 14 dilompat. Firman itu menjadi logos. Itulah makanya 1 Korintus 15 mengatakan Yesus itu adalah Adam yang kedua. Itu kata siapa? Itu adalah gambaran dari Yohanes 1 ayat 1 dan Itu kata siapa, abangku? Siapa kata siapa itu? Itu ucapan kalau 1 siapa? Kalau 1 Korintus ucapan Paulus. Kalau 1 Ketahuan, Yohanes. karena memang Paulus menginginkan orang-orang di luar Yahudi menuhankan Yesus, betul? Bukan karena itu. Loh, Karena lalu begini. untuk apa dia mengatakan begitu? Paulus menginginkan Yesus itu dituhankan oleh orang Roma Yunani. Makanya dia mengatakan, dewa yang selama ini kalian sembah, inilah yang aku ajarkan, yaitu Yesus Kristus. Padahal dalilnya kalau Anda lihat di dalam Lukas 3, nomor 38, Yesus disebut sebagai anak Adam. Yesus itu anak Adam. Iya, baik. Nah, mengapa Yesus begini? Mengapa Yesus disebut anak Adam? Karena Tadi begini. katanya bukan, sekarang disebut lagi. Sebentar, Mau lagi kemana sebentar. lagi? Anak Adam atau Memang- bukan?
Saya kasih tahu alasannya. Ya, Alasannya. anak Adam atau bukan Yesus itu? Secara begini, secara kedagingan. Ya secara memang. Maria memang melahirkan daging. Maria daging, anaknya daging. Berarti dia anaknya selama-lamanya anaknya. Kalian muncul belakangan melantik anak orang jadi Tuhan. Karena kalian ini kelompok yang berasal dari Roma Yunani, yang menginginkan dewa turun menjadi manusia. Anak orang kau lantik. Sampai-sampai Ibrani menjelaskan bahwasanya Tuhan kita adalah berasal dari keturunan Yehuda. Kok ada Tuhan berasal dari keturunan orang? Ibrani 7 nomor 14. Kalian tidak malu? Hah? Anak orang. Dan kita ketahui bahwa Tuhan kita adalah berasal dari suku Yehuda. Alamak. Inilah kebatilan yang kalian lakukan tuh. Nah, sekarang kedudukan Maria sebagai apa di hadapan Yesus hari ini? Hamba Yesus atau ibu Yesus? Hamba Yesus. Nah, itulah kedurhakaan kalian. Bagaimana ceritanya Anda bisa memahami seorang anak menghambakan ibu kandungnya? Ya Allah ya Karim, anak yang dibesarkan, yang dilahirkan susah payah, begitu dia mati menjadi Tuhannya dari anaknya, ibunya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Jadi Maria memanggil anaknya, wahai Tuhanku yang adalah anakku sendiri. Begitu. Sedangkan Yesus duduk di surga dengan dagingnya Maria. Dia terangkat dengan dagingnya Maria. Dia bisa makan, dia bisa bermujizat, bla 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 bla, segala-galanya karena daging Maria yang menempel di tubuhnya. Sekarang dia petantang petenteng, oleh Kristen dia menjadi dewa, menjadi Tuhan, lupa akan ibunya. Anak durhaka. Kamu menjadikan anak orang menjadi anak durhaka. Kalau betul yang kau sembah Yesus anak Maria, saya sih curiga bukan. Karena tidak mungkin Yesus membuat ibunya budak, hamba, dan tidak mungkin Maria menjadikan anaknya menjadi anak durhaka. Satu-satunya solusi, Kristen sebenarnya bukan menyembah anak Maria, bukan menuhankan anak Maria, tetapi makhluk asing yang dibawa oleh Paulus. Kuncinya itu di situ. Kalian hanya menembeng memakai nama Yesus. Sebenarnya Yesus dengan Maria itu nggak ada masalah. Maria tetap ibunya sampai kapanpun, dan Yesus tetap anak manusia, anak Maria sampai kapanpun. Kalian ini yang bermasalah. Iblis yang kalian sembah, kalian pinjam nama anaknya orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian ketemu nanti sama anak Maria. Anak Maria, bukankah dulu kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata anak orang ini? Sorry lah deh, ye. Aku tidak mengenal engkau, nyala daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Nah loh. Dan Paulus juga mengakui kok, Yesus yang datang kepadanya, Yesus yang bukan manusia, berarti bukan anak Maria. Berarti Maria dengan anaknya masih adem-adem saja. Anakku yang aku sayangi adalah nabi yang diutus oleh Tuhanku untuk kaumku Bani Israel. Itu yang betul. Sampai sini sadar? Belum? Baik, saya jawab ya. Begini, mengapa Yesus disebut Adam kedua? Ya. Bukan, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Adam kedua, Adam ketiga, bom kedua, bom ketiga. Saya tidak tanya itu. Saya butuh penjelasan. Saya yang saya butuhkan dari Anda adalah Anda menjelaskan hari ini Maria ibunya Yesus adalah hambanya Yesus. Itu yang Anda terangkan. Silakan. Oh ya, kenapa? Kenapa Maria adalah hambanya Yesus? Karena begini, Roma 8 ayat 29 ya. Paulus. Paulus memang betul-betul. Ketika manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ayat 29, Roma 8 ayat 9 mengatakan begini. Sebab semua orang yang pilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Dan mereka yang tentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang panggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itulah makanya Yesus sebut Adam kedua. Nah, Itu. sekarang apakah Adam itu Tuhan? Adam pertama Berbeda. apakah Tuhan? Nah, berbeda lagi. Anda mengambil analogi itu sekarang berbeda juga. Jadi ini hanya buah-buah bibir doang untuk dipakai sebagai alat penyesatan. Yang saya tanya sama saudara, pertanggungjawabkan iman saudara yang mengatakan Maria hari ini adalah hambanya anaknya. Coba, Ya, memang. buat saya gila kayak kalian. Coba. Gimana ceritanya? Anak kandung menjadi Tuhan bagi ibu kandung. Coba jelaskan. Mengapa saya katakan begitu? Karena ada ayatnya, Bang Zuma, di dalam Lukas. Lukas mana? Lukas, sebentar. Lukas berapa? 1, Lukas 1 ayat 45. Apa katanya? Dia mengatakan begini, sebentar. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi dia Terus? mengakui bahwa dia memerlukan juru selamat. Ya Makanya- Allah, ini dia sedang memuji Tuhan yang di langit, bukan yang akan dikandungnya. Ya Allah ya Karim. Inilah kalian. Coba perbaiki lagi deh. Lukas 1:45 itu bahkan dari data sebelumnya, data 1, data 26 dan seterusnya, itu bercerita tentang kabar akan mengandungnya seorang Mesias, manusia, yang oleh karena Elohim yang Maha Tinggi memberkati dia, yang dikatakan roh Tuhan akan ada di atasmu, yang Maha Tinggi akan menjadi naunganmu. Kau akan mengandung seorang anak, dan hendaklah engkau menamai dia Emmanuel, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maka Maria pasrah kemudian. Oke, kalau begitu adanya, baiklah, jiwaku memuliakan Tuhanku kalau begitu, dan hatiku bergembira karena Elohim juru selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Kenapa? Karena aku mengandung utusan Elohim. Aku mengandung Mesias dari Elohim, bukan mengandung Tuhanku. Ya Allah ya Karim. 2000 tahun kalian kena tipu, saudara. Kata Maria kemudian, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar terhadapku, dan nyamanya adalah kudus, dan rahmannya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Itu kata Maria. Bukan dia sedang menyanjung anak yang dalam rahimnya, bukan, tapi menyanjung dia yang telah menunjuknya sebagai ibu dari seorang Mesias. Anda masih gagal mendudukkan Maria sebagai hambanya Yesus. Kenapa? Maria adalah wanita soleh yang tunduk berserah diri kepada perintah Bapa Elohim yang ada di langit. Makanya dia dipilih sebagai wanita suci yang melahirkan manusia suci juga, yaitu Nabi Yesus. Kenapa Anda menghilangkan kedudukan dia sebagai ibu Nabi? Ayo, pahamkan kami yang tadi tertolak, Lukas 1:45 dan seterusnya itu. Maria sedang menyanjung Elohim yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang ada di langit. Anda masih gagal kemudian menjelaskan ke kami. Silakan. Ya, begini. Mengapa Maria dan mengapa semua umat manusia adalah keturunan Yesus? Karena dia akan menggenapi Yesaya 53 ayat 10. Ternyata ujung-ujungnya kitabnya orang lagi nih yang dirampok. Bentar. Ya. Yesaya 53 ayat 10, mengapa Yesus disebut Adam yang kedua? Karena begini, Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban di kayu salib, semua yang percaya kepadanya akan menjadi anak-anak Allah. Itulah makanya dalam Yohanes 1 tadi ayat 4 tadi, 5 tadi, barang siapa percaya kepadanya itu disebut anak-anak Allah. Makanya Ibrani 2 ayat 13. Ini kelanjutannya, Ibrani 2 ayat 13. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya,
Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Inilah penggenapan dari Yesaya 53 ayat 10. Bahwa kita adalah keturunan Yesus. Makanya Yesus sebut ayat kedua. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau Anda jeli, cermat, teliti membaca tentang Yesaya itu, Yesus sudah jawab di Matius 23, satu perikop dari data 1 sampai 39. Yesus menjawabnya bahwa apa yang terjadi di Yesaya 52 dan 53 itu adalah kelakuan orang-orang Israel, sehingga mereka harus menanggung kutuk disebabkan karena keturunan sebab nenek moyang mereka membunuh para nabi, menyesat orang-orang yang diutus kepada mereka. Maka Yesus mengatakan, bagaimana mungkin wahai ular-ular kau lolos dari api neraka jahanam? Bagaimana mungkin? Nomor 32 33. Sebab sebagian yang diutus kepadamu kalian bunuh, kalian salibkan, kalian sesak, kalian masukkan ke rumah-rumah ibadah. Wahai engkau ular-ular, keturunan ular beludak, engkau akan menanggung semua apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangmu, mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya. Makanya dia teriak, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu untuk menyatukan kalian seperti ibu ayam yang rindu kemudian menyatukan anak-anaknya di dalam sayapnya. Lalu dia mengatakan, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Yesaya 53 bukan bercerita tentang Yesus. Itu bercerita tentang penderitaan Yerusalem, penderitaan orang-orang yang datang kepada mereka, yang rela mati untuk mereka, yang kemudian mereka menanggung segala apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dengan Yesus mengatakan, engkau tidak mungkin lolos dari api neraka jahanam disebabkan engkau kemudian memuji kuburan-kuburan nabi-nabi yang telah dibunuh oleh nenek moyangmu. Itu loh. Jadi ternyata nih, dengarkan saya, ternyata kedatangan Kristen memang sangat jelas dengan buku-buku yang mereka pakai, mendudukkan kemudian cerita-cerita sesuai dengan selera mereka, dengan mencomot kitabnya orang, supaya dewa mereka itu masih eksis sampai hari ini dengan meminjam nama Yesus. Yesus ini cuman korban. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ternyata banyak orang itu kalian yang memakai nama Yesus dengan melantik makhluk asing sebagai Yesus. Makanya ketika kalian bertemu dengan Yesus, kalian diusir, aku tidak mengenal kalian. Apa enggak pedih itu? Kalian menyembahnya, melantiknya, menanggalkan keibuan daripada seorang wanita Maria, menanggalkan keanaan sebagai anaknya Maria. Kalian menanggalkan itu semua, membunuh akal kalian semuanya. Makanya ketemu Yesus, apa katanya? Aku tidak mengenal kalian wahai Kristen. Maaf lakde, kalian pembuat kejahatan, penyah daripadaku. Matius 15:30, pembuat kejahatan itu neraka jahanam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, innallaha jami'a, sesungguhnya Allah memasukkan kemudian orang-orang munafik kemana? Neraka jahanam. Orang-orang kafir kemana? Neraka jahanam. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Orang-orang yang tidak mengenal dirinya tetapi memakai namanya, neraka jahanam. Kenapa saya katakan orang Kristen tidak mengenal Yesus? Karena orang Kristen tidak tahu kalau Yesus itu selama-lamanya adalah anak Maria. Tidak pernah terputus hubungan silaturahmi, hubungan darah kekerabatan. Kalian yang muncul dari luar yang memutuskan itu. Makanya dikatakan penyesat. Siapa kira-kira Kristen ini yang berani memutuskan hubungan darah, di mana Maria sendiri dilantik oleh pencipta langit dan bumi sebagai ibu kandung dari Mesias Yesus? Kalian datang memutuskan tali itu. Kalian siapa rupanya? Tuhan yang melantik Maria sebagai ibu dari Yesus. Kalian datang memutuskan hubungan darah mereka. Bahkan berani mengatakan bahwa Maria sekarang adalah hamba dari Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betapa jahatnya lisan kalian itu.
Saya kira begitu, Bung. Tapi Ada lagi? terakhir ya. Iya, Ada lagi silakan. terakhir lah ya. Terakhir karena sudah Udah lemas. statement. Ya, silakan. Bukan closing statement aja. Karena itu yang tadi saya jabarkan. Nah, mengapa Yesus disebut Adam kedua? Kalau Adam diciptakan dari debu tanah, ya, dari debu tanah. Sedangkan Yesus ini Ibrani 10 ayat 5 mengatakan begini. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi tubuh Yesus itu disediakan oleh Bapa yang surga. Caranya bagaimana? Ibrani 10, Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi, tubuh Yesus itu berasal dari daging Maria, tetapi disebut holy thing, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, Lukas 1 ayat 35 mengatakan tubuh Yesus itu, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itulah makanya Yesus itu kudus. Kudus artinya dipisahkan, terpisah. Makanya tubuh Yesus itu tubuh yang tidak berdosa, tubuh yang tidak mewarisi dosa Adam. Makanya Yesus disebut Adam kedua, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu jawaban saya. Terima kasih, Bang Juma. Iya. Oke. Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai hari ini buku Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya, saudara-saudara. Sampai hari ini sudah 2000 tahun buku itu tidak diketahui siapa penulis dari buku Ibrani, dijadikan sebagai sandaran kepercayaan oleh orang-orang Kristen. Bayangkan itu. Tidak diketahui Ibrani ini buku dari mana, siapa penulisnya, tidak diketahui siapa, dijadikan sebagai dasar untuk melantik anak orang jadi Tuhan. Gila memang. Berat. Karena ternyata yang mereka jadikan sajian Ibrani, Roma, Korintus, data-data yang muncul belakangan yang memang dipakai untuk menuhankan anak orang, untuk menuhankan Yesus. Allahu Akbar. Syukran sahabat-sahabat. Tolong love orange-nya teman-teman terus diposting ulang supaya lebih banyak orang yang kemudian mendengarkan pencerahan kita. Dan juga di follow akun ini. Kalau malam ini ada 5.000 yang mau follow akun kita, itu udah tembus 440.000 menjadi penyimak daripada akun kita ini. Ini sangat bermanfaat, teman-teman. Kita menyajikan kebenaran. Kalau di dalam Islam, Nabi Isa, kalau udah jelas kedudukannya Nabi Isa, nggak pernah kemudian berubah. Tidak ada umat Islam melantiknya seperti mereka melantik anak orang menjadi Tuhan. Ya, kalau di Islam, Nabi Isa alaihi salam sampai kapanpun dia tetap adalah anak daripada Ibunda Maryam. Ibunda Maryam orang soleha, wanita soleha yang menjaga harga dirinya, harkatnya, martabatnya sebagai seorang muslimah. Dia adalah ibu dari seorang nabi mulia, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam, yang diberkati dimanapun berada. Subhanallah. Sedangkan orang-orang Kristen ini adalah orang yang muncul belakangan, yang melantik Nabiullah Isa alaihi salam, yang mereka sebut Yesus, menjadi Tuhan. Sehingga kelabakan ketika kita mintai pertanggungjawaban, apa kedudukan Bunda Maria saat ini? Hambanya, anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Durakah? Silakan kita naikkan lagi teman-teman. Tolong yang muslim jangan minta permintaan dulu ya Bang ya. Kita naikkan dulu yang non muslim. Silakan. Semangat malam. Ada musiknya Bang. Dikecilin musiknya. Semangat malam.
Halo. Selamat malam. Hoi. Penjual tua ini, bah. Gak mendengar dia dipanggil. Halo Bang Juma. Halo juga. Halo. Iya Bang Juma, ini mau nyampaikan sama penonton ya. Iya. Bentar aja. Ini penonton yang di bawah. Kalau Iya. lop oren absen, tolong di clean ya. Kecil suaranya, Bang. Penonton yang di bawah, kalau absen, kalau lop oren, tolong di clean. Ngerti nggak, di clean penonton? Kalau Iya, silakan. Kalau absen, kalau Suaranya kecil, Bang. Tenggelam kayak di dalam sumur. ini penonton kalau absen, kalau loporen, tolong Sama di-clean aja. ya. Iya, iya. Ya denger nggak Bang Juma? Saya kecil suaranya. Saya teruskan teman-teman yang dibawa yang love orange-nya itu tolong diklaim, kata kawan kita. Makasih, Bang. Makasih. Ya itu aja Bang. Oke, oke. Assalamualaikum. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fiik. Silakan. Halo sahabatku, Zuma. Halo apa juga. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tolong buka kameranya. Ini mohon maaf, ini di sini gelap sekali adindaku ya. Wala kodong. Maaf, kita turunkan ya, Bang ya. Diturunkan jadi Bang. Ini Kita butuh yang bisa buka kamera. Gila benar nih ehonya ya. Kayak ular kobra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang ingin Aku disampaikan? kagum Bang Juma nih, Bang Juma. Kagum banget sama kamu, Bang. Hebat, Bang. Iya, makasih. Iya, Tapi orang nggak sadar-sadar juga ya, Bang ya. Udah jelas mah Bang dijelasin suratnya, ayatnya semuanya, tapi nggak paham juga dia, Bang. Boleh gitu aja Bang Juma ya. Ya, Oke, Assalamualaikum, terima Bang Juma. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang lain silakan minta permintaan. Naik ya non muslim. Buka kameranya. Kita berdialog. Tapi ingat, gunakan data, jangan asumsi ya. Biar semua bisa mendapatkan edukasi. Kalau kalian cuma berasumsi ya kayak tadi, kasihan sih. Semua akan terbantahkan karena kita menggunakan dalil. Intinya, agama kalian yang datang belakangan setelah Yesus melakukan penginjilan kepada kaumnya itu adalah ajaran yang tidak selaras dengan ajaran Yesus, dan lagi-lagi kalian tidak bisa mendudukkan ibunya sebagai apa di sana. Ketika ibunya kehilangan anak, kalian tidak bisa menempatkan beliau sebagai wanita yang mulia. Nah, itu yang jadi masalah. Itu teman-teman. Itu teman-teman. Halo. Halo, semangat malam. Selamat malam. Iya, Katolik Protestan Bang. Islam abangku. Wah, mantap sekali. Oke, salam kenal. Bang Iwan. Iya, makasih. Ya Bang Iwan. Ya abangku. Oke, makasih. Salam kenal. Bang Iwan. Semangat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Abang?
Dari Kalimantan. Maksudnya agamanya bang, saya nggak tanya asal usulnya agama. Agama Muslim bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang ingin disampaikan abang? Enggak ada sampai apa-apa bang, cuman fans aja sama Bang Juma. Makasih, Masya Allah luar biasa. Izin kami turunkan bang ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Semangat malam. Ya Allah, ngeri kali bah. Semangat malam, Ci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini dari Madura. Madura, Mas. Iya, gimana abang? Alhamdulillah. Dalam bulan suci ini semoga sehat, Bang Zuma. Makasih. Hebat, Makasih, hebat Bang. Bang Zuma, hebat. Ya, sangat hebat menanggapi orang-orang Kristen gitu. Iya, makasih. Ya, Makasih, sama-sama. Iya, Ya, sama-sama. iya bang. Ada lagi? Ya, nggak ada, udah gitu aja. Oke, makasih abang ya. Ya, Salam dari kenal ya. Sumeneb Madura ini. Ya, dari Siap, Sumeneb Madura siap. ini. Iya, iya, Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikum. Dari mana bang? Islam bang, Islam. Oteng aja yang naik. Islam nggak usah naik bah. Iya, iya, iya. Itu aja bang. Makasih, makasih. Teman-teman sabar ya, kita tunggu otennya ya. Halo, semangat malam Saudara Yuda. Halo. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami Mau bantu? tanya lo bang, mau tanya lo bang, dari pemikiran awak juga nih bang. Apa tuh? Menghindari sifat fasik itu gimana bang? Menghindar siapa? Ya, dekatkan diri kepada Allah, rajin sholat. Yang gila. Ehonya benar-benar gila teman-teman. Cek. T. Sabar ya di YouTube ya. Songkatnya belum nyampe. Ini rusak ini songkatnya nih. Ini di sini ehonya sudah 0. Assalamualaikum, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok, yang di YouTube, mohon maaf ya. Ini bukan disengaja ehonya. Ehonya sudah 0 di sini. Sudah 0. Sudah 0 kawan-kawan. Tidak ada lagi eho di di alatnya nih. Cuman belum nyampe ininya. Iya, halo. Iya, halo. Assalamualaikum, kandaku. Waalaikumsalam. Sehat selalu, abang. Sehat selalu.
Ya Bang, gimana? Ada yang ingin disampaikan? Saya cuma fansnya Bang Suma. Iya. Alhamdulillah, makasih. Ya, saya selalu saja Bang. Siap selalu. Iya. Makasih. Ya, terima kasih Abangku. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Ini diskusi kita lanjut atau bagaimana? Abang saya mau nanya, Abang suka ndak kalau saya berdialog dengan orang Kristen? Senang pasti. Suka sekali Abang. Iya, suka Bang. sekali. Tapi kalau 1000 orang naik menyapa saya seperti ini, kira-kira bisa nggak jalan dialog? Menurut abangku ini. Kalau 1000 nggak bisa toh? Iya, tidak bisa Pak. Jadinya kita nggak dialog jadinya kita jadi saya senang maksudnya saya senang kalau saya bisa langsung ngobrol sama Bang Suma. Masya Allah, luar biasa. Betul. Iya, termasuk kebanggaan bagi saya. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin bisa kita mulai ya, atau masih lanjut diskusi kita ini? Saya pamit saja Bangku, saya pamit saja. Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ngefans sama Bang Suma. Saya juga bangga gitu, senang kali. Cuman masalahnya kondisinya yang tidak memungkinkan untuk kita nyapa-nyapa, karena kita memang tujuannya untuk dialog itu. Nah, kalau teman-teman naik ke atas memberikan ini, ada nanti masa kayak kemarin itu kita kasih ruang untuk saling sapa gitu. Jujur saya ada di sini karena saya ngefans sama teman-teman Muslim. Halo, semangat malam. Halo Dinda, Zuma, apa kabarnya hari ini? Baik. Saya ini bukan nggak mau on cam, ini nggak bisa karena pengikutku dikit. Ini ya. Dari Katolik Ya atau kita dari diskusi Protestan? aja lah ya, diskusi santai. Nggak Iya. ada niat kita mau menghujat-hujat ya. Ya. Yang penting Dindaku Zuma jujur. Karena ucapan Dinda ini berapa ribu muslim yang mendengar, yang mentaatinya ya. Ketika abang juga menghindari itu, abang juga akan menyesatkan kaum muslimin ya yang mendengar ini. Ya. Abangku, pertanyaannya langsung aja poinnya ya, abangku. Ya. Umat Islam hari ini kenapa tidak melaksanakan hukum Allah? Padahal di dalam Al-Quran itu adalah satu kewajiban. Ketika umat Islam melaksanakan hukum Tagut, hukum Islam yang mana? Hukum Islam yang mana? Hukum Allah seperti yang secara paripurna ya, seperti mencuri, potong tangan dan sebagainya. Ketika kalian melaksanakan hukum Tagut, tidak melaksanakan hukum Allah, maka kalian akan dicap Allah di situ tersesat. Oke, saya jawab. Saya jawab lebih ya. paham ya dalam surah An-Nisa. Ya, silakan. Saya jawab. Oke, saya jawab. Perintah kepada kami untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kami diperintahkan untuk kemaslahatan orang banyak, maka harus taat kepada pemerintah. Selama pemerintah itu